Ya, ibu-ibu selamat malam. Malam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Sehat. Oke. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita malam hari ini, kita mulai dulu dengan doa seperti biasa. Dipimpin oleh Ibu Sur. Silakan Bu. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih Bu Sur. Nah, hari ini kita masih dalam modul perlindungan anak. Sebelumnya ibu-ibu ada yel-yel dulu nih ya. Kita mau coba tepuk hak anak. Tahu ibu-ibu tepuk hak anak? Ya, saya kasih contoh ya. Misalnya saya katakan tepuk hak anak. Hak hidup, tangannya begini. Tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Oke, silakan berdiri. Iya, oke. Kita coba ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan kayak rumah, partisipasi. Yes. Oke, silakan duduk. Nah, besok-besok kita akan mengulang lagi ya Bu ya yel-yel ini. Nah, saya mau tanya sebelum kita berlanjut ke topik hari ini, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran bulan lalu? Siapa yang masih ingat? Iya? Contoh akibat kekerasan. Betul sekali Bu Tini, contoh dan akibat kekerasan. Tepuk tangan untuk Bu Tini dulu. Nah, kira-kira apa nih Bu? Contoh-contoh kekerasan itu seperti apa? Jenis-jenisnya? Kekerasan fisik. Iya, kekerasan fisik itu Bu contohnya ditampar, ditendang, dicubit, dicakar gitu ya, dibanting. Kemudian apa lagi? Kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu misalnya dibentak, dimarahi ya. Apalagi kekerasan seksual. Nah, itu nanti yang kita mau bahas juga hari ini, kita deteksi bagaimana caranya untuk mengetahui kekerasan seksual. Kemudian kekerasan sosial. Oke, terima kasih Bu Tini, mantap. Semoga ibu-ibu yang lain juga masih ingat ya tentang materi bulan lalu. Nah, kita lanjut pada topik hari ini dengan judul ini, deteksi dini kekerasan terhadap anak. Nah, ibu-ibu, kita akan bermain dengan menggunakan kartu tanda atau gejala kekerasan. Di sini ada beberapa jenis gejala-gejala kekerasan. Kita mau kelompokkan nanti. Dilihat dari gerakan-gerakan yang tidak wajar. Gejala atau tanda-tanda fisik, juga gejala tanda-tanda psikis. Jadi kita mau bermain kartu, ibu-ibu saya bagi dalam kelompok. Ya, kita anggap saja dulu karena jumlah kita begini, kita anggap aja kita terdiri dari berbagai kelompok. Saya bagikan ini Bu ya. Iya. Dan kita susun berdasarkan 3 kelompok ini tadi ya. Mengerti? Mengerti ya sampai di sini ya? Oke. Ya ibu-ibu, silakan saya berikan waktu sekitar 2-3 menit. Silakan. 1 menit ya. Iya. Sama-sama silakan saja. Wah, cepat sekali ya kelompoknya Ibu Sur. Luar biasa. Ya, boleh kita bacakan bersama ya. Gerakan-gerakan tak wajar. Silakan Ibu Tini baca apa saja yang masuk dalam kelompok itu tadi. Baca Ibu Tini, silakan. 1. Kedua tangan dan kaki menyimpul erat. Ya. 2. Mata berkedip-kedip. Mata berkedip-kedip ya.
Ketiga, pakaian robek Ya, atau kancing lepas. ya. Kelima, wajah pusat pasi. Pucat pasi, Kepala tertunduk ke dalam. ya. Lutut berteluk ke dalam. Tubuh menyentuh. Udah. Oke, selanjutnya Ibu Sur tolong dibacakan bagaimana untuk kelompok gejala fisik. Oh, jelas ini. Gejala fisik, Ya, kesakitan saat BAB dan BAK, ya, sakit jika memakai celana dalam, ya, sekitar alat kelamin atau dubur, cedera pada buah dada, bokong, perut, bagian bawah, dan paha, ya, memar di bagian tubuh, ya, gigi tanggal, ya, cara jalan yang tak wajar, ya, agak mengangkang, ya, rasa panas dan nyeri pada bagian genital dan sakit jika disentuh. iya. Satu lagi, ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam. Oke. Sekalian Bu, kalau gejala psikis Bu, boleh tolong dibacakan? Gejala psikis tiba-tiba jadi pendiam, gelisah, dan cemas. Ya, masing-masing diri dan takut ditinggalkan. Iya. Ya. Mengeluh tapi tidak bisa jelaskan alasannya, atau mules, pusing, sulit berkonsentrasi dan mengerjakan tugas tidak selesai, Iya. ngompol Iya. dan menghisap hidung jari. Oke, kita lihat ya yang mana yang masih belum tepat di sini. Ya, iya ini tepat. Iya Ibu, ya paling hanya ini ya Bu ya. Nah, oke, yang kurang tepat saya coba perbaiki tadi di bagian ini. Ini kan bagian fisik ya Bu ya, bagian psikis kan lebih ke apa ya, kemunduran perilaku atau sikap. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu, luar biasa ya. Nah, biar lebih jelas ibu-ibu, silakan diperhatikan ini ya. Boleh kelihatan? Nah, sama-sama kita baca judulnya. 3 ya. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Nah, dilihat dari ini ya, kelompok pertama, gerakan-gerakan yang tidak wajar. Jadi untuk mendeteksi apakah seorang anak mengalami kekerasan seksual, pasti kelihatan dari ada sesuatu yang tidak wajar, ya. Dari sikapnya, mungkin dari perilakunya. Bisa dilihat seperti ini. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Gerakan ini refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Bagaimana gerakan bahu terangkat? Ya, oke. Nah, kepala tertunduk ke dalam. Bagaimana Bu? Praktekan. Nah, oke. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Menyimpul erat, ya. Bawaannya seperti itu cenderung ya Bu ya. Kemudian lutut tertekuk ke dalam. Iya betul. Kemudian mata berkedip-kedip. Wajah pucat pasi, ya. Wajahnya pucat. Kemudian ini gambarnya, seperti gambar anak ini ya. Oke Bu ya, kita lanjutkan. Berikutnya ini tanda-tanda apabila terjadi kekerasan seksual dilihat dari segi fisik. Nah, saya baca Bu ya, yaitu sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau sakit saat BAB, buang air besar atau buang air kecil. Cedera pada buah dada, bokong, atau perut bagian bawah, atau sekitar alat kelamin atau dubur. Memar di bagian tubuh atau gigi, atau tanggal giginya saat pelaku menyergap, mungkin memaksa korban untuk merapat di dinding. Mungkin aja giginya sampai ke banting ya. Nah, rasa panas, nyeri di daerah genital, dan terasa sakit jika disentuh. Di bagian-bagian tertentu sakit. Kemudian cara jalan yang tidak wajar, agak mengangkang. Gimana Bu mengangkang? Nah, ya.
Kemudian ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak. Dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancingnya lepas karena ditarik paksa. Nah, sekarang dari segi psikis, Bu. Bisa dibaca, Bu, Sur? Ya, silakan. Tanda gejala psikis, anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendiri, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan, sulit tidur dan mimpi buruk, diikuti mengigau, sulit konsentrasi dan sulit belajar, sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya, dan terakhir perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara dan ngompol. Oke, mantap ya. Ada kemunduran, misalnya ngompol mengisap ibu jari karena saking ketakutannya. Saya mau tanya, Bu, misalnya ini terjadi pada anak kita atau saudara atau orang di sekitar kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Ada yang bersedia menjawab? Ibu ini, misalnya ini terjadi kekerasan, tanda-tanda ini, apa yang Ibu lakukan? Ibu Sur? Kalau saya bertanya dulu kepada anak, kenapa seperti itu, dan kalau saya mencurigakan, saya bawa ke dokter untuk memeriksakan. Oh, diperiksa, bawa ke dokter ya? Iya, diperiksa. Dan kalau menurut keterangan dokter ada sesuatu terjadi sesuai dengan keterangan si anak, saya lapor kepada yang berwajib. Oke, jadi diperiksa, ditanya anaknya, kemudian diperiksa ke dokter, lapor kepada yang berwajib. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Sur. Terima kasih, Bu, jawabannya. Nah, ayo kita sama-sama lihat ya, Bu. Bagaimana sikap perilaku orang tua kalau misalnya dia anaknya mengalami kekerasan seksual dengan tanda-tanda tadi. Ada gerakan tak wajar, fisik dan seksual. Pertama, tidak panik dan tidak malah memarahi anak. Betul ya? Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayanginya. Peluk anaknya, Bu, jangan ditakut-takuti, justru malah dirangkul. Sampaikan bahwa tidak ada satupun yang dapat menyakitinya, yang boleh menyakitinya. Nggak boleh ya. Apapun yang terjadi Ibu akan tetap memberikan perlindungan. Seperti hak anak tadi, perlindungan ya. Dalam keluarga ada perlindungan. Kemudian jadilah pendengar yang aktif tentang cerita maupun pengalaman-pengalaman anak. Ya. Kemudian minta pertolongan ahli atau lembaga layanan. Dan kalau memang iya, harus juga dilapor kepada polisi. Jadi kalau ibu-ibu mengalami tanda-tanda seperti ini kepada anak-anak, jangan malah dimarahi ibu anaknya, justru diwawancarai, ditanyai, tunjukkan bahwa ibu respect kepada anak, kemudian ikuti prosedur ini tadi. Setuju, Bu? Setuju. Oke, jadi demikian saja pelajaran kita hari ini. Bulan depan kita akan mempelajari cara pencegahan kekerasan baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kalau menurut ibu-ibu ini penting, boleh dipraktekkan, Bu, di rumah, boleh dibagikan ini kepada teman-teman, kepada keluarga yang lain. Kita tutup dengan satu lagu, kita praktekkan sambil berdiri, sambil kita dengarkan bersama ya, Bu ya. Oke. Minta tolong, Bu, boleh diambil itu, Bu, potnya. Iya, oke. Boleh berdiri, Bu ya.
Boleh berdiri Bu, silakan Bu berdiri ya. Kita ikuti gerakannya ya Bu. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Untuk baju dalam, hanya diriku yang boleh menyentuh. Betul ya. Jadi yang boleh disentuh kepala, tangan, kaki. Untuk daerah baju dalam tidak boleh ya Bu ya. Hanya diri kita sendiri yang boleh menyentuh. Atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilangnya sama ayah atau ibu. Nampak ya Bu videonya ya Bu? Oke. Sekali lagi. Boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sekali lagi. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Yang tertutup baju dalam, iya. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Tepuk tangan, silakan dulu ibu-ibu. Demikian pertemuan kita hari ini. Besok boleh kita ulang lagi ya lagunya ya. Selamat malam, sampai jumpa. Salam PKH luar biasa. Oke, tepuk tangan.